Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya Raden Roro Dwi Rizky Pratiwi Rahayu Wiguna, mahasiswi semester 5 jurusan manajemen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis di kampus UPN Veteran Jawa Timur. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasar modal, mulai dari pengertian pasar modal, manfaat pasar modal, serta struktur pasar modal. Pengertian dari pasar sendiri itu seperti pasar pada umumnya. Jadi terjadinya transaksi jual beli atau bertemunya pihak penjual dengan pihak pembeli. Lalu pasar modal sendiri itu apa sih? Nah, pasar modal itu juga sama, terjadinya transaksi jual beli. Namun, pasar modal bekerja di sektor keuangan, tempat bertemunya pihak yang membutuhkan dana jangka panjang dengan pihak yang membutuhkan sarana investasi. Selanjutnya, produk-produk apa saja sih yang ada di pasar modal? Yang pertama ada saham, yang kedua ada obligasi, yang ketiga ada reksadana, dan yang keempat ada produk turunan dari ketiga produk yang saya sebutkan tadi. Setelah itu, pasar modal itu dibagi menjadi dua, yaitu pasar primer dan pasar sekunder. Pasar primer atau yang biasa disebut pasar perdana ini adalah tempat pertama kalinya saham diperkenalkan kepada masyarakat, biasanya disebut go public atau initial public offering, yaitu IPO. Perusahaan terbuka sebagai pihak penjualan saham dan masyarakat atau investor sebagai pihak pembeli saham. Setelah itu, saham dicatat oleh perusahaan sekunder untuk diperjualbelikan kembali antar investor. Sedangkan pasar sekunder adalah kelanjutan dari pasar primer, yaitu mempertemukan antara investor beli dengan investor jual, biasanya melalui mekanisme lelang lanjutan atau continuous auction. Manfaat dari pasar modal. Manfaat dari pasar modal ini, biasanya keberadaan pasar modal akan memberikan manfaat bagi masyarakat, yaitu yang pertama ada sumber pembiayaan sebagai salah satu sumber dana bagi perusahaan untuk mengembangkan usahanya. Pengusaha dapat meminjam kepada masyarakat melalui penerbitan obligasi, menjual sebagian sahamnya atau menerbitkan saham baru. Yang kedua ada wahana investasi sebagai sarana investasi bagi masyarakat yang ingin menginvestasikan dananya ke sektor keuangan. Yang ketiga ada penyebaran kepemilikan perusahaan sebagai sarana bagi masyarakat untuk ikut memiliki perusahaan. Yang keempat ada keterbukaan dan profesionalisme, menciptakan budaya keterbukaan atau transparansi dan menjunjung tinggi profesionalisme sehingga akan mendorong terciptanya iklim perusahaan yang sehat. Yang kelima ada lapangan pekerjaan, yaitu untuk memperluas lapangan kerja bagi masyarakat baik sebagai pelaku pasar, sebagai karyawan, atau maupun sebagai pelaku investor. Nah, pasar modal ini dibawahi oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. OJK didirikan dengan tujuan agar seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Tentu saja, OJK tersebut memiliki tugas-tugas, yaitu sebagai bidang pengawasan keuangan sektor pasar modal, OJK bertugas untuk memelihara sistem pengaturan dan pengawasan sektor pasar modal yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Sektor jasa keuangan tersebut ada perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, serta lembaga jasa keuangan lainnya yang termasuk ke dalam industri keuangan non-bank. Setelah itu, di bawah pengawasan OJK terdapat Bursa Efek Indonesia atau BEI
sebagai satu-satunya penyelenggara perdagangan efek di Indonesia. BEI didirikan dengan tujuan agar perdagangan efek di pasar modal Indonesia berjalan dengan teratur, wajar, dan efisien. BEI wajib menetapkan peraturan mengenai pencatatan, perdagangan, dan keanggotaan, serta bersama-sama OJK mengembangkan pasar modal secara umum dan dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI mengembangkan pasar modal syariah di Indonesia. Jadi, BEI ini mengembangkan pasar modal bersama dengan OJK itu untuk pasar modal secara umum, sedangkan BEI mengembangkan pasar modal syariah itu dengan DSN MUI atau Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Fungsi dari BEI yaitu sebagai fasilitator yang menyediakan sarana perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien. Yang kedua, menyediakan sarana pendukung dan pengawasan kegiatan anggota bursa efek. Yang ketiga, sebagai pendorong transparansi dengan menyebarluaskan informasi perusahaan tercatat. Yang ketiga, yang terakhir, serta menciptakan instrumen dan jasa baru di pasar modal. Bersama BEI sebagai regulator pasar modal, terdapat lembaga clearing dan penjaminan atau LKP, yaitu PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau KPEI. Pendirian LKP bertujuan untuk menyediakan jasa clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa efek yang teratur, wajar, dan efisien. Mayoritas saham LKPR wajib dimiliki oleh bursa efek. Selanjutnya, terdapat juga Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau LPP, yaitu PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI. LPP didirikan dengan tujuan untuk menyediakan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi yang teratur, wajar, dan efisien. Saham LPP dapat dimiliki oleh bursa efek foto, anggota kustodian, anggota bursa, perusahaan efek, Biro Administrasi Efek, atau pihak lain yang disetujui oleh OJK. Nah, ketiga lembaga tadi itu mempunyai wewenang untuk membuat peraturan yang mengikat pihak-pihak lain di dalam perdagangan pasar modal yang dikelompokkan ke dalam bursa efek, lembaga penunjang, profesi penunjang, emiten, dan pemodal. Apakah ada lembaga di pasar modal Indonesia yang memiliki fungsi melindungi aset modal dari resiko kerugian akibat adanya kecurangan atau penyalahgunaan? Jawabannya ada. Pasar modal Indonesia memiliki dana perlindungan pemodal atau DPP, yaitu kumpulan dana yang dibentuk untuk melindungi pemodal dari hilangnya aset pemodal. DPP dikelola oleh penyelenggara DPP sebagai perseroan untuk mendapatkan izin usaha dari OJK, yaitu PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia. Syarat investor yang mendapatkan perlindungan aset. Yang pertama, ada dibukakan subrekening efek pada KSEI oleh kustodian. Yang kedua, memiliki nomor tunggal identitas pemodal atau SID dari KSEI. Yang ketiga, menempatkan asetnya dan memiliki rekening efek pada kustodian. Serta ada juga investor yang tidak mendapatkan perlindungan aset. Itu apa saja syaratnya? Yang pertama, ada terlibat atau menjadi penyebab aset pemodal hilang. Yang kedua, merupakan pemegang saham pengendali, direktur, komisaris, atau pejabat satu tingkat di bawah direktur kustodian. Kasus laporan keuangan Aisyah atau human fraud. Perkara dugaan pemalsuan laporan keuangan yang menyeret mantan direksi PT 3 Pilar Sejahtera Tbk atau Aisyah, Joko Mogoginta dan Budi Istanto adalah tindak kecurangan pribadi alias human fraud. Hal itu diungkapkan oleh ahli hukum bisnis Abdul Haris Muhammad Rum dalam keterangan tertulis yang dikutip dari Antara. Rum mengatakan dengan dugaan tersebut didasarkan atas kondisi di mana saat ini regulasi pengawasan dan penegakan hukum pasar modal sudah cukup ketat.
Ditambah ada sejumlah profesi penunjang seperti auditor independen hingga konsultan hukum pasar modal. Ketua Umum Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal atau HKHPM itu juga menyatakan ada sejumlah alasan perkara yang dilakukan terdakwa Joko dan Budi merupakan human fraud. Yang pertama, kedua terdakwa memberikan informasi yang tidak benar, bahkan sampai melakukan rekayasa laporan keuangan. Yang kedua, dalam proses persidangan diketahui bahwa Joko dan Budi melakukan rekayasa laporan keuangan dengan meningkatkan piutang 6 perusahaan distributor guna mengesankan peningkatan penjualan Aisyah sehingga secara fundamental kinerja perseroan dapat terlihat baik. Yang ketiga, selain merekayasa piutang tersebut, dari hasil persidangan diketahui bahwa 6 perusahaan tersebut merupakan milik Joko pribadi, namun dicatat sebagai entitas pihak ketiga dalam laporan keuangan pada 2016 dan 2017. Sebelumnya, rekayasa fundamental perusahaan yang dilakukan Joko dan Budi turut melambungkan harga saham perseroan yang merangkak mulai pertengahan 2016 dan memuncak pada pertengahan 2017 dengan harga 2.360 per lembar. Melonjaknya harga saham ini yang turut mendorong makin banyak investor retail yang membeli saham Aisyah, termasuk Denny Alfianto. Melihat peluang tersebut, Denny pun menanamkan uang dari usaha peternakan ayam untuk membeli 14.000 lot saham atau sekitar 1,4 juta lembar saham Aisyah secara bertahap. Total dana yang ia investasikan sekitar 335 juta rupiah. Namun, tidak lama berselang, saham 3 pilar dibekukan bursa pada Juli 2016 berkat rentetan masalah yang dihadapinya, mulai dari gagal membayar bunga obligasi dan suku ijarah, perkara kepailitan, sampai terungkapnya perkara rekayasa laporan keuangan yang dilakukan Joko dan Budi. Adapun suspensi baru dibuka oleh bursa 2 tahun setelahnya, tepatnya September 2020 lalu, setelah adanya pergantian kepengurusan perseroan. Sepanjang 2 tahun disuspensi, uang dari hasil bisnis ayam Denny tertahan di saham Aisyah. Begitupun dengan sekitar 1.100 anggota Forum Investor Aisyah atau Forsa lainnya yang kurang lebih memiliki 9% dananya terendam di saham Aisyah. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya Raden Roro Dwi Rizky Pratiwi Rahayu Wiguna mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.